tahun 1929 dan waktu itu sore menjelang maghrib, sebuah sedan hitam keluar dari kota Medan menuju ke arah utara, Binjai. Meluncur melewati daerah-daerah pegunungan yang penuh dengan tikungan-tikungan, sepi, di sekelilingnya hutan-hutan melulu. Pengemudi yang berpakaian preman, sendirian saja di belakang setir, bersiul-siul menikmati udara sejuk dan keindahan alam meskipun ia ke Binjai tidak untuk berpiknik tapi melakukan dinas. Tapi tiba-tiba, dor, sing. Kesunyian yang indah itu dipecahkan oleh sebuah ledakan tajam yang menggema, memantul pada dinding-dinding pegunungan. Suara tembakan yang jelas diarahkan ke mobil tersebut karena nyaris menyerempet kaca depannya. Pengemudi mobil itu, ia adalah Pak Hogeng, sadar akan bahaya dan dengan gerak refleks menginjak rem. Ragu-ragu sejenak memutar kendaraan pulang ke Medan atau maju terus. Ada kemungkinan penghadangan yang lain di depan maupun di belakang. Akhirnya keputusan melesatkan kendaraan itu maju terus, kabur dengan kecepatan maksimal. Selamat Pak Hogeng sampai ke Binjai, tapi di sana sempat dimaki-maki oleh rekan-rekannya. Sudah berulang kali diperingatkan agar jangan suka keluar rumah sendirian, sebab berbahaya bagi keselamatan dirinya. Tapi selalu saja kamu membandel. Sekarang rasain. Malam itu ia kembali ke Medan dengan diantar oleh satu regu Brimob. Peristiwa di atas terjadi ketika Pak Hogeng, waktu itu masih AKBP, menjabat sebagai Kepala Reskrim Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan. Dari permulaan Semsering dan Sitrunam, kehadirannya di daerah Sumatera Utara ketika itu memanaskan pantat para gembong di daerah-daerah itu karena tindakan yang pertama-tama dilakukan Kepala Reskrim ini adalah memberantas perjudian, pemerasan, dan penyelundupan. Kota pantai Teluk Nibung masa itu adalah basis smokel yang sangat kukuh. Maka tak heran kalau selama tugasnya di sana Pak Hogeng dibenci orang. Tak hanya sekali itu Pak Hogeng terancam jiwanya waktu di Medan. Sekali akan diculik bersama beberapa tokoh lain yang tak disukai di daerah itu. Tapi setelah umpet-umpetan selama beberapa jam dengan para penculik itu, ia berhasil selamat. Rumah Pak Hogeng bukan sebuah gedung besar kokoh berpagar kekar dengan rumah monyet dan seorang penjaga berbedil plus sebuah ruang besar tempat menunggu. Rumah Panglima Akri di Jalan Madura nomor 8 itu hanya sebuah tempat tinggal mungil dengan pekarangan depan yang kecil tapi rapi terpelihara. Pintu garasi yang berwarna merah menyala, menyambut setiap tamu yang datang dengan kesan keriangan. Sosok Komjen Pol Deders, Hogeng Iman Santosa, kecil kesit, sama sekali tidak kekar atau tegap seperti umumnya Panglima Angkatan yang lainnya. Di antara rekan-rekannya, perawakan Pak Hogeng ibarat sebuah sepeda di tengah-tengah beberapa buah truk. Kegesitan sepeda ini kami saksikan sendiri bila melihat Pak Hogeng menjadi inspektur upacara. Jika berjalan menuju mimbar, langkahnya pendek-pendek cepat, langsung, dan lurus seperti akan menabrak apa saja yang melintang di jalan. Pak Hogeng anak Pekalongan, sebab itu berbahasa Jawa logat Bagelen. Dilahirkan tanggal 14 Oktober 1971 dari keluarga Sukario Karyo Hatmojo. Menjadi polisi memang cita-citanya sejak kecil. Dari Pak Ating inilah si kecil Hogeng acap kali mendengar cerita tentang pekerjaan-pekerjaan polisi. Antara lain, Pak Ating sering berkata, bila jadi polisi, kamu akan dekat dengan rakyat, sebab rakyat yang kesusahan selalu minta tolong pada polisi. Kata-kata itu rupanya meresap dalam hati Hogeng yang setelah melewati Hollands Inlandse School, hier IS, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO, keduanya di Pekalongan dan Algemene Middelbare School, AMS, di Yogyakarta pada tahun 1940, berkata pada ayahnya, "Pak, saya mau masuk sekolah polisi." Tapi untuk masuk kursus komisaris polisi seperti Pak Ating, Hogeng belum memenuhi syarat. Ayahnya anaknya seorang nasionalis yang sombong kepada Belanda. Tidak mau memohon-mohon ketika anaknya mendaftar. Dan ini menyebabkan anaknya menemui banyak rintangan. Akhirnya, Hogeng menjadi siswa Rechts Hogeschool RHS di Batavia dengan tidak melepaskan cita-citanya untuk meneruskan ke kursus komisaris polisi bila dari RHS nanti sudah menggondol titel Mr. in the Secten. Tapi cuma 2 tahun Hogeng bersekolah di Batavia sebab pada tahun 1942 Jepang masuk, RHS itu ditutup, ia menganggur.